Baik, ini adalah kelanjutan dari analisis struktur 4 yang mengambil contoh soal berupa sistem portal. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang analisis struktur dan analisis struktur menggunakan metode metrik untuk yang sistem rangka bidang atau seperti rangka batangnya. Nah, ada beberapa perbedaan memang jika kita bandingkan dengan contoh soal yang sistem rangka bidang yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Yang jadi perbedaan adalah yang ada pada titik nodalnya. Nah, jadi pada titik masing-masing join, kalau yang di struktur rangka bidang kemarin ada U1, ada P1, kemudian ada F1, ada G1. Artinya ada nilai U dan P ini adalah pengaruh dari DOF, derajat of freedom atau derajat kebebasan dari titik join tersebut, atau pengaruh dari sudutnya. Kemudian ada F itu adalah gaya horizontal, kemudian G itu adalah gaya vertikal. Jadi satu titik join itu ada 4 komponen yang bekerja di sana. Itu untuk yang sistem. Nah, kemudian kalau untuk yang di sistem portal, ini hanya ada 3. Yang pertama adalah nilai U ini adalah gaya horizontal, kemudian ada nilai P ini adalah gaya vertikal. Nah, kemudian yang ketiga adalah momen, atau kita kasih koefisien berupa theta di sini ya. Jadi itu tergantung dari titik ini mana. Kalau di sini dia titik join ketiga, berarti ini U3, P3, kemudian theta Z3. Nah, begitu juga untuk yang titik-titik lain itu sama. Jadi inilah yang menjadi pembeda antara yang sistem rangka bidang kemarin dengan sistem portal yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, kita coba masuk di contoh soal untuk pembahasan dari sistem portal ini. Nah, di sini ada soal dengan gambar seperti ini. Jadi ada 2 buah batang, ini adalah batang 1, ini adalah batang 2. Kemudian di sini ada tumpuan A, di sini titik ini di sini tumpuan C, kemudian di titik join B. Nah, di mana untuk yang tumpuan A dan tumpuan C ini tumpuannya adalah tumpuan jepit ya. Nah, kemudian di batang 1 di sini ada beban terbagi rata sebesar 10 ton per meter. Kemudian untuk yang di titik join B ini ada gaya horizontal atau P sebesar 14 ton. Nah, kemudian jika ada beban terbagi rata seperti ini, maka akan ada momen yang akan bekerja pada masing-masing titik join yang berhubungan langsung terhadap beban merata tersebut. Nah, ini kalau kita gambarkan perhitungan momen ya, ini sama dengan yang di mata kuliah sebelumnya ya, yang pertama untuk yang mekanika rekayasa. Untuk menghitung momen yang terjadi akibat adanya beban terbagi rata itu, persamaan atau rumus yang kita gunakan itu adalah C/12 QL kuadrat. Jadi C/12 dikalikan dengan Q-nya 10 dikalikan dengan L atau panjang batang 1 ini adalah 4 meter, maka kita dapatkan momen yang terjadi di antara 2 titik ini ya, ini batang 1, jadi ada titik A dan ada di titik B. Untuk yang di titik A itu kalau besaran momennya sama 13,33 ton meter. Nah, ini sudah dikonversikan ke dalam satuan ton sentimeter hingga dia menjadi 1333,33 ton sentimeter. Nah, kalau untuk yang di titik A arah panahnya seperti ini, artinya di sini ada momen negatif. Untuk yang di titik B arah panahnya sebelah arah dengan arah turun jam ya, sehingga di sini momennya adalah momen positif. Nah, kemudian yang di titik A ini juga ada diasumsikan ada beban terpusat sebesar 20 ton. Kemudian di titik A ini juga sama, ada beban terpusat sebesar 20 ton di sini. Jadi dari gambar awalnya seperti ini, setelah kita hitung besaran momennya, maka pada masing-masing titik ada tambahan elemen yang akan kita masukkan nanti ke dalam perhitungan metriknya. Di titik A di sini ada beban vertikal, kemudian ada momen. Sementara di titik B di sini ada nilai P atau gaya horizontal, dan di sini ada nilai U tadi, kemudian ada nilai P atau beban vertikal, kemudian juga ada momen yang bekerja. Sementara di C ini tidak ada diketahui apa-apa. Nah, langkah berikutnya adalah sama dengan yang ada pada contoh soal untuk struktur rangka bidang. Kita harus menentukan matriks kekuannya, kemudian matriks transformasinya, kemudian matriks T yang ditransformasikan. Nah, sekarang kita coba fokus untuk yang di batang 1 dulu, seperti yang ada di gambar di sini ya. Ini adalah data-data yang berkaitan dengan contoh soal yang ada di sini, mulai dari P-nya berapa, Q-nya ini sudah dikonversikan ya ke dalam ton sentimeter.
kemudian ini adalah nilai E, elastis modulitasnya, kemudian ini adalah nilai A diasumsikan 0,01 semuanya. Jadi batang 1 dan batang 1 ini diasumsikan nilai A-nya sama, ini nilai inersianya. L1 ini adalah 400 ya, 400 di sini dalam satuan sentimeter. Artinya yang ini batang 1 ini panjangnya 4 meter, dan batang 2 di sini panjangnya 10 meter. Nah, kemudian untuk yang sudut alfa untuk batang 1 ini 0 derajat. Kemudian untuk yang di sudut alfa 2 nilainya 90 derajat. Di sini ada sedikit kesalahan saya. Ini nilai Q-nya 0,1 ya, kalau ton sentimeter, kalau jadi momen sudah benar. Nah, kemudian sekarang kita fokus untuk yang di batang pertama dulu, di mana di batang pertama ini data-datanya seperti yang ada di sini. Jadi masing-masing titik join tadi ada 3 komponen. Pertama ada nilai U atau gaya horizontal, kemudian ada nilai P atau gaya vertikal, kemudian ada momen yang bekerja. Karena di sini ada beban terbagi rata yang ada pada batang B1 ini. Nah, tetap langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan dulu matriks kekakuan yang terjadi pada batang 1. Nah, kalau untuk yang contoh soal sebelumnya pada sistem rangka bidang, untuk matriks kekakuan persamaan yang kita gunakan adalah matriks ordo 4x4, karena memang di masing-masing titik join itu hanya ada 2 ya, ada gaya horizontal, kemudian ada gaya vertikal yang bekerja di sana. Nah, tapi kalau untuk yang sistem portal ini ada 3 komponen elemen yang bekerja pada masing-masing titik join. Jadi pada batang 1 ini kan ada 2 titik ya, titik awal dan titik ujung, di mana titik awal di sini ada 3 komponen tadi, titik ujung ini juga ada 3 komponen tadi. Sehingga untuk matriks kekakuan yang kita gunakan adalah matriks kekakuan dengan ordo 6x6 dengan rumus atau persamaan seperti yang ada di sini. Nah, dengan menggunakan data yang ada di sini bisa didapatkan nilai dari hasil persamaan di sini. Nah, nilainya adalah seperti yang ada di sini. Ini tinggal bisa menggunakan rumus ya, berdasarkan dari data yang sudah ada di atas ini tadi. Semuanya juga sama dengan data, dilingkan dengan data yang ada di atas ini. Jadi ini adalah matriks kekakuan untuk yang ada di batang 1. Nah, kemudian juga mengenai penamaan koefisien di sisi atas dan juga sisi kolom dan baris ini juga berbeda ya. Ini UA atau gaya horizontal titik A, gaya vertikal di titik A, kemudian momen di titik A. Ini juga sama, gaya horizontal di titik B, gaya vertikal di titik B, kemudian ini juga momen yang ada di titik B ini juga sama. Jadi pada sistem portal ini matriks kekakuannya adalah untuk ordo 6x6, karena masing-masing titik join ini ada 3 komponen jadi ya. Jadi kita sudah dapatkan untuk matriks pertama berupa matriks kekakuan berdasarkan dari data pada batang 1 ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk matriks transposmasinya. Karena kebetulan di sini sudutnya adalah 0 derajat, maka dengan menggunakan persamaan ini juga sama. Matriks yang kita gunakan adalah matriks ordo 6x6, alasannya juga sama dengan yang matriks kekakuan tadi ya. Nah, karena kebetulan nilai sudut untuk yang di batang 1 ini adalah 0 derajat, di mana cos 0 itu adalah 1, ini juga 1, sehingga karena kebetulan gitu ya, jadi tidak tertutup kemungkinan misalnya di batang 1 itu ada kemiringan atau sudutnya tidak 0 gitu ya, sehingga nanti nilainya akan berbeda di sini. Nah, sehingga karena kebetulan sudut derajatnya adalah sudutnya adalah 0 derajat, maka matriks kekakuan yang kita dapatkan berdasarkan dari data batang D1 ini, batang 1 ini adalah seperti matriks diagonal. Ini matriks diagonal itu bagian bidang diagonal, bagian miring ini ada angka 1, selebihnya di situ ada angka 0 gitu ya. Nah, kalau matriksnya matriks diagonal seperti ini, matriks transformasinya matriks diagonal seperti ini, maka untuk matriks T yang ditransposkan maka nilainya akan sama. Artinya jika baris di sini kita ubah dia menjadi kolom, seperti ini ya. Nah, baris di sini kita ubah menjadi kolom, ini juga sama. Baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua, maka nilainya sama. Jadi matriks transformasi, kemudian juga matriks T transformasi ini juga sama, karena kebetulan nilai sudutnya adalah 0 derajat ya. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita dapatkan 3 buah matriks tadi, pertama matriks kekakuan, kemudian yang kedua adalah matriks transformasi, kemudian yang ketiga adalah matriks T yang ditransformasikan. Maka kita
masuk ke persamaan yang ini. Kita kalikan 3 buah matriks tadi untuk mendapatkan matriks kekakuan gabungan dari yang ada pada batang satu ini. Nah, persamaannya juga masih sama jika kita bandingkan dengan contoh soal struktur bidang yang pada pertemuan sebelumnya. Jadi matriks T transformasi matriks T yang ditransposkan dikalikan dengan matriks kekakuannya, kemudian juga dikalikan dengan matriks transpos-masinya. Jadi karena ini kebetulan matriks T1-nya ini sama gitu ya. Karena kebetulan ini matriks transformasi dengan T transposnya sama, maka perkaliannya bisa lebih mudah. Artinya di sini kalau pengen menggunakan 3 kali perkalian ini juga bisa ya, seperti ini, sama dengan rumus yang kemarin, di mana lihat rumusnya. Nah, jadi matriks T transpos, ini T transpos ya, dikalikan dengan matriks kekakuan, kemudian baru dikalikan dengan matriks transposmasi. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya sama. Ini hanya dilakukan 2 kali perkalian matriks saja, jadi matriks kekakuan dikalikan dengan matriks transposmasi. Karena kebetulan matriks transposmasi jika dikalikan nanti lagi dengan nilai matriks transposmasi sama dengan nilai matriks T-nya. Sehingga kalau kita bandingkan di sini dia sama ya untuk angka hasil perkaliannya. Nah, ini selesai untuk yang di batang pertama, matriks kekakuan global setelah kita kalikan antara 3 buah matriks tadi, matriks kekakuan, matriks transposmasi, kemudian matriks T yang ditransposmasikan. Nah, kemudian hal yang sama ini juga berlaku untuk yang ada di batang 2. Nah, batang 2 seperti yang ada di gambar di sini ada batang vertikal ya, di mana yang ada nilainya ada titik B tadi, ada gaya horizontal, ada gaya vertikal, kemudian juga ada momen yang bekerja pada batang tersebut. Nah, untuk yang di batang 2, cara kerjanya juga sama. Terjemahkan dulu data-data yang ada di batang 2 di sini. Seperti ada nilai P tadi, ada beban terpusat, beban horizontal sebesar 14 ton, kemudian juga ada nilai Q tadi di sana. Kemudian nilai A-nya juga dianggap sama dengan yang ada di batang 1. Ini inersianya juga sama. Yang membedakan di sini adalah sudut, kemudian di sini tidak ada, kalau yang di batang 2 tidak ada nilai Q-nya ya. Nah, kemudian persamaan yang kita gunakan untuk menghitung matriks kekakuannya juga sama, matriks ordo 6x6 seperti yang ada di layar di sini, tapi datanya sudah berbeda, terutama untuk nilai L-nya ya, L-nya sudah berbeda. Sehingga nilai matriks kekakuan yang ada di batang 2 ini berbeda dengan matriks kekakuan yang ada di batang 1, karena L-nya sudah berbeda. Nah, begitu juga untuk yang matriks transposmasi akibat adanya pengaruh dari sudut di sana ya. Sini sudutnya 90 derajat, maka hasilnya seperti ini. Matriksnya masih tetap sama, matriks ordo 6x6 baik matriks kekakuan ataupun matriks transposmasinya. Nah, kemudian berikutnya matriks transposmasi ini kalau kita transposkan dia masih sama. Jadi kalau baris di sini kita jadikan dia kolom di sini, nilainya masih sama. Baris 2 kita jadikan kolom di sini, nilainya juga masih sama. Baris ketiga di sini kita jadikan di sini, nilainya juga masih sama. Ini karena kebetulan yang batang pertama tadi nilai sudutnya adalah 0 derajat. Kemudian untuk yang di batang kedua nilai sudutnya adalah 90 derajat. Kalau yang batang 1 tadi matriks untuk transposnya terbentuk adalah matriks diagonal ya. Tapi untuk yang matriks transformasi untuk batang 2 bukan matriks bidang diagonal. Tapi juga karena kebetulan ya angkanya susunannya kalau kita balikkan antara baris dan kolom ini juga sama. Nah, sehingga secara perkalian matriks kekakuan globalnya ini juga sama, persamaannya juga tetap sama kita gunakan. Jadi matriks kekakuan globalnya itu adalah matriks T ditransposkan dikalikan dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks transposmasinya, sehingga kita dapatkan nilai dari perkalian matriks kekakuan dengan matriks transposmasinya adalah seperti yang ada di sini gitu ya. Kebetulan sudutnya 0 derajat dan 90 derajat tadi ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan matriks global dari 2 buah batang tadi, batang 1 dan batang 2. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menghitung overall struktur dari matriks. Kita mulai perhitungkan bagian-bagian mana saja yang ada gaya yang bekerja pada masing-masing batang. Nah, ini juga masih sama dengan yang kemarin ya, kodenya F ini adalah gaya horizontal, G ini adalah gaya vertikal, M ini adalah momen.
Jadi masing-masing titik ada di sini. Sehingga di sini akan terbentuk matriks 9 kali 9. Jadi ada 3 buah titik tadi ya, titik A, titik B, dan titik C, di mana masing-masing titik ini ada 3 komponen, ini 3 komponen, ini 3 komponen. Sehingga untuk perhitungan matriks gayanya, maka akan terbentuk matriks 9 kali 9. Nah, ini juga sama dengan yang di contoh sebelumnya untuk overall struktur metrik. Ini berdasarkan dari matriks global yang ada di batang 1 dan matriks global yang ada di batang 2. Jika ada komponen misalnya di batang 1 ada UB, kemudian di batang 2 ini juga ada UB, maka ini dijumlahkan. Tidak di sini. Di batang 2 ada UB, kemudian juga di batang 1 di sini juga ada UB, maka itu dijumlahkan. Begitu juga untuk bagian-bagian yang lainnya. Sehingga terbentuk gabungan matriks kekakuan yang ada pada batang 1 dan batang 2 seperti yang ada di layar ini. Jadi yang rumusnya persamaan kita gunakan adalah matriks F atau matriks gaya sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks U. U inilah pengaruh dari deformasi yang terjadi pada masing-masing batang tadi. Jadi ini untuk matriks F atau matriks gayanya. Dan ini adalah matriks kekakuan setelah kita gabungkan dari 2 buah batang tadi. Kemudian ini adalah untuk matriks U, pengaruh dari adanya deformasi. Ini sama UA sama PA, kemudian ini theta A, pengaruh dari sudut. Ini juga sama, jadi ada gaya horizontal, gaya vertikal, kemudian juga ada momen yang terjadi pada masing-masing titik joinnya. Nah, ini masih sama gambar dengan yang tadi, di mana titik A dan di titik B ada momen, kemudian juga ada beberapa gaya yang bekerja di sana. Jadi ini persamaan awal untuk perhitungan matriks gayanya. Nah, jadi kita sudah tampilkan di sini bahwa pada titik A dan titik B ini ada beberapa komponen yang sudah diketahui. Misalnya nih yang di titik A di sini ada gaya vertikal atau beban vertikal, itu adalah nilai P ya, atau G kalau di sini. Di sebelah sini dia P, kalau di sini dia G. Maka bikin di sini 20 ton untuk yang gaya vertikalnya. Kalau FA ini adalah gaya horizontal, G ini adalah gaya vertikal. Nah, kemudian MA ini adalah momen yang terjadi di titik A. Nah, arah gayanya ini menentukan dari tandanya. Sorry, di sini minus 20. Di sini dia tandanya minus. Tanda panahnya ke bawah minus 20, kemudian ini juga sama minus 20. Nah, kemudian di titik B ini ada 3 komponen, yang gaya horizontalnya arah panahnya ke kiri, tandanya minus. Kemudian yang gaya vertikalnya juga tanda arah panahnya ke bawah, ini juga minus. Kemudian ada momen sebesar 1333 arah panahnya searah dengan jarum jam, maka tandanya positif di sini ya. Nah, kemudian yang tidak ada komponennya adalah gaya horizontal di titik A, kemudian gaya horizontal, gaya vertikal, dan momen yang ada di titik C. Jadi di sini belum ada diketahui, yang sini belum diketahui adalah gaya horizontalnya seberapa besar gitu ya. Nah, kemudian ini masih sama matriksnya dengan yang ada di atas ini ya. Ini masih sama. Sama, yang membedakan di situ adalah kita sudah memasukkan untuk nilai matriks gayanya. Jadi gaya-gaya yang sudah ketahui kita masukkan ke dalam persamaan matriksnya. Nah, barulah di sini kita lakukan rearrangement dari matriks yang ada tadi. Artinya sudah ada nilainya, ini kita naikkan posisinya ke atas, seperti di sini ya. Jadi yang merah ini kita jadikan dia matriks baris-baris yang teratas, termasuk di sini juga, termasuk juga angka-angka yang di sini juga dinaikkan ke atas. Dan di sini sudah kebetulan sudah dimerahkan ya, sehingga susunannya juga akan berbeda. Jadi kalau UA ini kan untuk pengaruh dari FA gitu ya. Jadi yang di sini karena yang ada nilai ini seperti 20, 133-nya sudah kita naikkan dia matriks barisnya ke atas, sehingga dia akan dimulai dari sini. Jadi kalau pedoman kita supaya lebih gampang dikasih warna berbeda seperti ini. Ini pengaruh gaya vertikal ya, ini gaya vertikalnya dimulai dari sini. Kemudian dipindahkan menjadi matrix readjustment yang ada di sini. Nah, ini juga sama dibagi dengan menjadi beberapa partisi matriks ya.
Jadi yang biru ini adalah matriks yang ada di merah di sini. Di mana di sini matriksnya sudah kita naikkan barisnya menjadi baris teratas. Nah, kemudian ini adalah yang akan kita hitung nanti berapa besaran matriksnya nanti ya, yang tidak diketahui di sini. Nah, ini adalah rearrangement dari matriks yang ada di atas sini. Nah, jadi kita bagi menjadi beberapa partisi matriks dengan menggunakan garis putus-putus ini. Nah, kemudian langkah berikutnya bisa kita menghitung berapa besaran matriks pengaruh adanya deformasi ya yang terjadi pada sistem portal yang sudah kita gambarkan di awal tadi. Nah, untuk rumus reduktornya, untuk gayanya juga masih sama ya, yang kita gunakan dengan sistem rangka bidang pada pertemuan sebelumnya, di mana rumus persamaannya adalah matriks F atau matriks gaya sama dengan matriks K dikalikan dengan matriks U. Jadi matriks F-nya sudah kita dapatkan, artinya gaya-gaya sudah ada nilainya kita sudah dapatkan seperti yang ada di sini ya. Jadi kita jadikan ya sebuah matriks baru di bawahnya. Nah, kemudian matriks K ini adalah matriks kekakuan yang ada nilai gayanya tadi atau yang berwarna biru ini tadi, bisa di copy paste atau disama dengankan dengannya ini juga boleh. Nah, kemudian ada matriks U. Matriks U adalah pengaruh adanya deformasi ya, atau ini adalah bagian-bagian yang juga sudah diketahui nanti ya, yang akan kita hitung nanti besaran berapa besaran matriks deformasi yang akan terjadi dengan data berupa ada matriks kekakuan, kemudian juga ada matriks gaya. Nah, ini juga sama kalau kita misalnya 2 kali 4 itu sama dengan 8 gitu ya. Maka seandainya A itu adalah 2 itu adalah A, maka untuk menghitung A itu artinya 8 dibagikan dengan 4. Nah, tapi dalam perhitungan matriks tidak ada pembagian matriks. Jadi yang ada itu adalah penjumlahan dan perkalian matriks. Nah, sehingga untuk mengakali itu, maka matriks kekakuan ini kita harus impreskan dulu. Jadi kita impreskan dia menjadi matriks seperti ini. Jadi cukup kalau menggunakan Microsoft Excel, cukup menggunakan rumus yang ada di sini ya. Maka sudah kita dapatkan impres matriks kekakuan yang sudah ada nilai gayanya ini tadi sebesar yang ada di sini. Nah, ini adalah impres matriks dari matriks kekakuan yang ada di awal tadi. Karena kita akan mencari berapa besaran matriks U atau pengaruh dari deformasi yang ada pada batang yang ada pada sistem portal tadi gitu ya. Nah, ini kita pindah ruaskan ya. Jadi kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, ini adalah impres matriks dari sini, ini kita pindahkan. Nah, kalau yang di ilmu matematika kalau pindah ruas dia berubah tanda ya, tapi kalau di matriks ini tidak, gitu ya, karena di sini sudah kita impreskan sehingga hasil impres tadi bisa kita kalikan dengan matriks gaya yang ada di sini. Jadi tinggal kita kalikan matriks impres di sini dengan matriks gaya yang ada di sini, sehingga kita dapatkan hasil dari perkalian matriks impres tadi dari matriks kekakuan tadi terhadap matriks gaya itu sebesar yang ada di sini. Jadi untuk nilai PA, momen A, UB, PB, dan momen B ini sudah kita dapatkan pengaruh dari adanya deformasi. Ini pengaruh dari deformasi. Ya. Nah, setelah kita dapatkan matriks pengaruh ada dari deformasi, selanjutnya kita bisa menghitung berapa besaran gaya yang akan terjadi pada masing-masing titik join tadi yang belum ada nilainya. Nah, di sini kan belum ada nilai nih tadi. Ini belum ada nilai komponen apakah itu FA, FC atau GC. Jadi F itu adalah gaya horizontal, G itu adalah gaya vertikal, kemudian theta itu adalah momen yang akan terjadi. Begitu juga untuk yang di sini ya, ada yang belum diketahui. Jadi karena masing-masing titik join ini ada 3 komponen, di sini ada 1 yang tidak diketahui, di sini ada 4 yang tidak diketahui. Nah, jadi terakhir tadi kita sudah dapatkan nilai matriks dari nilai U-nya pengaruh dari adanya deformasi. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita bisa menghitung berapa besaran gaya, baik itu gaya vertikal ataupun gaya horizontal yang belum diketahui pada masing-masing titik join tadi, berdasarkan dengan data yang di sini tadi. Jadi rumusnya masih sama, persoalannya juga sama kita gunakan ya. Jadi matriks gaya di sini, matriks F di sini adalah matriks gaya yang belum ada nilainya tadi. Jadi di FA itu belum ada gaya horizontalnya, kemudian di C itu belum ada gaya horizontal, belum ada gaya vertikal, juga belum ada momen yang bekerja di sana. Jadi belum ada nilai momen matriks untuk yang
untuk matriks gaya ini. Kemudian ini adalah matriks kekakuan di sini tadi. Nah, ini yang hijau diambil dari sini karena ini kita akan menghitung matriks yang belum ada nilai gayanya yang ada di sini. Jadi yang hijau bisa di copy pastekan di sini, bisa disamadengankan saja. Nah, kemudian dikalikan dengan matriks kekakuan dari gaya yang belum ada nilainya tadi ini dikalikan dengan matriks U-nya. Kebetulan untuk matriks U kita sudah dapatkan nilainya di sini ya. Nah, ini juga nilainya sama dengan yang saya bikin. Nah, jadi yang hijau ini dikalikan dengan yang berwarna merah ini. Sehingga kita sudah dapatkan nilai hasil perkalian matriks kekakuan dengan matriks U tadi ini. Kita dapatkan nilai gaya horizontal di titik A, kemudian gaya horizontal di titik C, gaya vertikal di titik C, kemudian momen yang ada di titik C sebesar ada di sini ya. Satuannya ton berarti ya. Nah, inilah yang kita dapatkan hasil terakhir. Jadi pada masing-masing titik join ini sudah kita dapatkan nilainya. Jadi kalau di sini tadi yang tidak ada di sini tadi adalah gaya horizontalnya berdasarkan dari perhitungan matriks kita tadi, gaya horizontalnya adalah 2,4 ton yang terjadi ya untuk yang di titik A di sini. Kemudian yang di titik C gaya horizontal, gaya vertikal dan momen yang belum diketahui di sana sudah kita dapatkan juga di sini. Ini yang gaya horizontalnya sebesar 11,59 ton. Kemudian gaya vertikalnya sebesar 40 ton, kemudian momen yang terjadi itu adalah sebesar 4.288,46 ton meter. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah untuk perhitungan analisis struktur menggunakan metode matriks untuk yang sistem portal ya. Nah, karena kebetulan di sini hanya ada dua buah batang, kemudian juga sudah diasumsikan beban-beban yang terjadi di sana. Nah, jangan terkunci atau terikat dengan soal di sini ya. Contoh soal di sini ada beban terbagi rata kebetulan seperti ini. Jadi seandainya tidak ada beban terbagi rata di sini atau mungkin hanya ada beban titik di sini, itu bisa dihitung nanti berapa besaran momen yang terjadi di sana seperti itu. Jadi mungkin sekianlah pembahasan kita di hari ini tentang analisis struktur menggunakan metode matriks pada sistem portal.